Baik, sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Dimut aja. Ya, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma fattihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amin. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semuanya puasa? Puasa, Bu. Puasa, Bu. Puasa, Bu. Puasa, Bu. Iya. Yang belum kuat puasa 1 hari full, boleh puasa setengah hari ketika ada buka puasa. Baru puasa lagi sampai gitu ya anak-anak ya. Hari ini adalah hari terakhir melaksanakan pesantren Ramadan, pesantren kilat. Kita materi tentang bab fikih, tentang ibadah, yaitu taharah. Sebentar ya. Mas muncul kan? Ibu yang kasih materi. Anak-anak, tohar itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci karena membatalkan wudu sholat. Itu yang ada di dalam diri kita ya. Hadas itu yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Jadi kalau berhadas itu ya diri kita yang sedang kotor gitu ya. Itu bedanya hadas. Sedangkan najis itu adalah kotoran yang dapat membatalkan sah wudu. Jadi kalau kotoran itu ada di luar tubuh kita, sedangkan hadas itu di dalam tubuh kita. Oke, next. Hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nah, di sini hadas kecil itu seperti apa, Bu? Contohnya, kalau hadas kecil itu seperti buang angin atau kentut. Semuanya sudah pakai kentut? Ada yang belum pakai kentut? Baik, semuanya sudah pernah kentut dan sudah bisa kentut ya. Alhamdulillah. Kemudian selain buang angin atau kentut, hadas kecil. BAB. BAB apa? BAB kepanjangannya? Buang air besar. Buang air besar. BAK buang air Kecil. atau kencing ya. BAB. Jadi contoh hadas kecil itu tadi pertama buang angin atau kentut, BAB buang air besar, kemudian BAK buang air kecil. Kalau kita habis kentut anak-anak, habis kentut atau habis BAB, habis buang air kecil, maka tubuh kita ini berhadas. Kita sedang dalam keadaan hadas kecil gitu ya. Bagaimana cara menyucikannya ketika kita sedang berhadas kecil? Kita harus melakukan berwudu dengan air yang suci menyucikan. Jadi kalau kita habis kentut, mau sholat, mau ngaji gitu ya, maka kita harus wudu. Kalau nggak wudu, maka sholat dan ngaji kita jadi nggak sah. Kita sedang berhadas. Bagaimana kalau kondisi
kondisi di tempat lain misalnya yang tidak memungkinkan kita wudhu dengan air, Bu. Misalnya lagi melakukan perjalanan dari Samarinda mau ke Balikpapan nih misalnya ya. Jam 11 kita masih ada di Samarinda. Mau naik bis ke Balikpapan. Jadi ketika di perjalanan itu sudah masuk waktunya zuhur. Kita harus sholat kan. Kita nggak mungkin nggak sholat ya. Yang wajib sholat ya harus sholat. Kecuali yang berhalangan seperti haid atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena kita nggak mungkin pakai air nih wudhu, mau sholat kan harus wudhu nih. Karena kita tadi sudah kentut, sudah buang angin gitu ya. Kemudian kita mau sholat zuhur, wudhu kita pakai air. Bisa nggak ya pakai air wudhu di dalam bis gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena tidak ada air di bus. Bisa jadi kita pakai gunakan botol ya, kalau memang bukan itu alasannya. Kenapa kita tidak diperkenankan wudhu di dalam bis? Karena anak-anak nggak mungkin kan, karena bis itu kan bergerak kanan kiri naik turun gitu ya. Kalau kita wudhu pakai air, nanti airnya tuh bereber kemana-mana, nanti kena penumpang yang lain, jadinya tidak nyaman. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita di dalam bis? Ada yang tahu bagaimana cara bersucinya? Bertayamum, Bu. Bertayamum itu menggunakan debu yang Suci. itu bisa digantikan tayamum. Air dapat digantikan dengan debu yang suci dengan syarat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita menggunakan air. Paham? Diulang. Hadas kecil itu contohnya buang angin atau kentut, BAB, BAK. Kemudian cara menyucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum. Sudah paham ya? Next. Kita kan ada dua nih. Yang pertama tadi hadas Kecil. Hadas kecil. kecil. Yang kedua hadas besar ini anak-anak contohnya adalah haid. Haid bagi perempuan. Di sini anak-anak ibu siapa yang sudah haid yang perempuan? Belum, Bu. Belum. Baik. Nanti setiap perempuan, insya Allah semuanya akan merasakan yang namanya haid. Itu normal anak-anak ya. Kemudian yang kedua itu jima. Jima ini adalah hubungan suami istri. Buat laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, yang sudah halal ya. Kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah ibu-ibu melahirkan. Setelah ibu kita melahirkan, itu ada keluar darah. Nah, namanya darah nifas. Habis wiladah, kemudian nifas. Kemudian yang terakhir mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya anak-anak cowok nih. Anak cowok yang dia balik. Dari balik ya. Pas mau balik itu dia ditandai dengan mimpi basah. Di sini siapa yang sudah mimpi basah anak-anak? Acung, angkat tangan. Cowok. Belum? Belum ya? Belum atau malu? Baik. Kalau kita berhadas besar anak-anak, misalnya tadi haid, di sini bahas haid sama mimpi basah aja ya, karena masih belum fase jima sama nifas. Jadi ketika haid atau mimpi basah, maka setelah itu selesai, kita sedang berhadas besar. Kitanya. Diri kita yang sedang berhadas besar. Maka dalam keadaan ini kita tidak boleh Al-Quran, tidak boleh sholat, ya. Kemudian bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan mandi junub atau mandi besar. Ketika mandi junub, tentu saja sama dengan mandi-mandi biasa. Hanya saja yang membedakan adalah kita harus membaca niat mandi junub. Kalau kita belum hafal dengan niat yang bahasa Arab,
boleh silakan dengan baca bahasa Indonesianya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih afdol kita menggunakan bahasa Arabnya. Ya? Paham ya? Jangan sampai tertinggal baca niat. Karena ketika kita tidak membaca niat, pas mandi junub itu, maka mandinya tidak sah. Yang kedua, seluruh anggota tubuh kita harus basah dengan air. Ya, harus basah dengan air mandi kita tadi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak boleh ada yang terlewatkan. Makanya kita disunahkan untuk menggosok-gosok badan, ya, menyela-nyela jari, pokoknya digosok-gosok. Kemudian mendahulukan yang kanan, baru yang bagian kiri, ya. Jadi semua bagian tubuh harus basah dan jangan lupa nih niat. Baik, next. Nah, ini macam-macam najis. Tadi kan kita sudah belajar tentang hadas, ya. Toharoh itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Baik, tadi hadas itu ada berapa anak? Kita ulang sedikit. Hadas ada 2. Hadas ada 2. Baik, yang satu hadas. Contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, terus buang angin. Hadas besar. Baik, setelah kita belajar tentang hadas, kita akan belajar tentang macam-macam najis. Najis digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah najis ringan. Najis ringan bahasa Arabnya itu mukhaffafah, ringan, mukhaffafah gitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. ASI itu air susu ibu. Laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Tapi kalau ada bayi laki-laki nih yang sudah makan nasi, sudah makan pisang ya, sudah minum teh manis, maka tidak bisa lagi digolongkan menjadi najis mukhaffafah atau najis ringan, tapi sudah masuk ke najis sedang, ya, najis sedang. Terus Bu, bagaimana dengan bayi perempuan yang dia belum makan apa-apa selain ASI? Apakah sama? Najisnya termasuk najis ringan? Jawabannya adalah tidak sama. Jadi kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan itu tidak sama. Kalau perempuan, biarpun dia belum makan apa-apa selain ASI, tetap kencingnya itu merupakan najis sedang, bukan najis ringan, ya. Nah, najis ringan bagaimana cara menyucikannya, Bu? Misalnya nih ya, Dafa punya adik laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI nih. Jadi waktu itu habis mandi, Dafa mau bantu ibunya gantiin popok adik, gitu kan? Pakein adik popok. Oh, tiba-tiba adiknya tadi pipis, kencing gitu ya. Kencing di bajunya Dafa gitu kan. Sedangkan bajunya Dafa ini baru dipakai, baru ngambil dari lemari bersih gitu. Kalau mau diganti kan sayang nih ya, dari lemari masih harus kena pipisnya adik. Harus kita lakukan. Maka anak-anak yang kita lakukan hanya memercikkan saja. Memercikkan air ke tempat najisnya tadi. Misalnya pipisnya di baju. Ya sudah, percikan aja air di baju. Cerit gitu ya. Nah, insya Allah ini sudah bajunya sudah boleh dipakai sholat. Sah dipakai sholat gitu ya. Paham ya? Tapi ada sebagian yang mengatakan kalau memang kurang maksudnya kita tidak merasa yakin, maka silahkan saja kalau baju itu mau dicuci dulu silahkan. Tapi ketika kita sudah memercikan air itu saja, insya Allah sudah sah di sholat begitu ya.
cara menyucikan najis ringan adalah dengan memercikan air ke tempat najis. Paham ya? Diulang. Cara menyucikan najis ringan adalah dengan memercikan air ke tempat najis. Misalnya najisnya ada di kerudung, pipisnya di kerudung, maka dipercikan saja air ke kerudung. Misalnya di baju, percikan saja di baju. Ya? Paham ya anak-anak? Oke. Kemudian lanjut kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Tengah-tengah, najisnya tengah-tengah. Contohnya apa? Seperti muntah, darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Anak-anak, ikan dan belalang itu kalau sudah mati, halal, dagingnya boleh dimakan. Halal dimakan ya. Kemudian ikan anak-anak, ikan yang sudah mati itu masih boleh dimasak karena halal. Berbeda sama misalnya ayam. Kita punya ayam misalnya nih, misalnya Muhammad Ardam punya ayam kesayangan. Besar ayamnya, rencananya besok mau dipotong. Ternyata sebelum dipotong malamnya udah mati duluan nih ayam. Ayamnya gemuk banget gitu ya. Pas paginya dilihat ayamku udah mati. Mau dibuang, sayang ceritanya. Sayang nih daripada dibuang, lebih baik dimasak aja. Boleh nggak itu anak-anak? Boleh. Yang sudah mati itu tidak boleh dimakan. Itu dia sudah masuk ke dalam bangkai, jadi haram. Hewan yang sudah mati sebelum disembelih, ya, sebelum disembelih itu haram untuk dimakan. Tapi Bu, misalnya gini, bapak saya kan suka berburu nih ya, suka berburu kijang, misalnya suka berburu payau atau kijang di hutan. Kan itu nggak disembelih Bu, pakai jeratan, pakai jebakan misalnya. Misalnya dipanah atau ditembak gitu ya, berburunya pakai ditembak gitu. Nah, ketika menembaknya itu harus mengucapkan asma Allah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Ditembak gitu. Habis itu mati deh kijangnya. Nah, maka kijang tadi dagingnya halal untuk dimakan ya. Pokoknya semua hewan yang dibunuh atau disembelih mengucapkan asma Allah, mengucapkan nama Allah, maka dagingnya ya. Sejauh di ini loh, dari Bagaimana anak-anak misalnya nih? Misalnya ini nih. Rizkina Amirah misalnya nih ya. Punya sapi. Bapaknya punya sapi 1 ekor di rumah. Hari ini Rizky itu pingin makan sapi ceritanya. Tapi mau beli nggak punya uang gitu. Mau beli nggak punya uang. Tapi punya sapi di belakang rumah. Nah kalau dipotong kan nanti habis nih sapinya. Ya kalau disembelih nanti udah nggak punya sapi lagi. Makanya supaya bisa tetap makan sapi dan punya sapi, tetap sapinya ada, Rizky ini ngakalin gitu. Gimana ya caranya? Jadi kakinya si sapi tadi itu yang masih hidup diputus gitu ya. Jadi kakinya doang diambil gitu. Di kakinya doang diambil, habis itu dimasak. Nah, boleh nggak kira-kira? Sapinya masih hidup, kakinya diambil. Boleh? Boleh? Yang pertama kita nyiksa hewan, yang kedua itu termasuk hal yang dilarang, tidak melakukan hal seperti itu. Jadi dagingnya tetap tidak boleh dimakan atau bisa dibilang haram anak-anak ya. Baik. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikan najis yang sedang ini, misalnya dia tentang kotoran. Kotoran ayam? Ya. Tahu. Oh ya. Biasanya kan kalau BAB suka sembarangan ya anak-anak, kadang di teras,
kadang di dapur gitu ya. Kadang juga kalau misalnya baju kita berserakan di lantai, kadang dikasih kotoran sama ayam. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Kalau kotoran seperti itu anak-anak, maka kita tidak hanya memercikan kayak tadi yang najis ringan. Nggak cukup cuma dipercikan itu nggak bisa itu anak-anak ya, tetap najis. Maka kita harus mencuci, misalnya teras kita yang kena kotoran ayam, maka ya harus dipel pakai air yang suci sampai baunya, rasanya, warnanya dari kotoran itu hilang ya, sampai nggak ada baunya, sampai nggak ada warnanya, sampai nggak ada rasanya. Anak-anak nggak mau dijilat ya, jangan dijilat ya, kotor itu ya. Dengan kalau memang sudah nggak ada warnanya, sampai baunya, saya yakin itu sudah suci, maka dikatakan suci, tidak perlu sampai dirasai. Misalnya kita lagi mabuk nih di mobil, kemudian ada yang suka mabuk di sini, mabuk darat, suka muntah ketika di mobil. Nah, itu ibu ya. Saya Bu. Ya, ada Bu. Ketika muntah, misalnya ya, pas muntah tiba-tiba nyari keras nggak ada nih, langsung aja kerudungnya ditadain gini, gitu ya. Akhirnya di sini ada muntahan kita banyak tuh. Nah, kerudung ini anak-anak yang sudah kena muntahan tidak sah dipakai sholat. Kerudungnya harus dicuci dulu sampai baunya, rasanya, dan warnanya muntahan tadi hilang ya. Paham ya? Jadi cara mencucinya itu dicuci. Kalau di tempat itu berarti dipel. Kalau di pakaian dicuci, kalau di tempat itu kayak di ruang tamu, di dapur itu dipel gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah najis berat. Najis berat ini bisa dikatakan mughaladhah. Nama lainnya itu najis mughaladhah. Namanya apa? Yaitu najisnya anjing dan babi. Semua perkara anjing dan babi itu najis berat. Entah itu liurnya ataupun kotorannya, ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada benda-benda rumah kita, misalnya ada apa ya? Tempat air kita, misalnya ada tempat minum air kita, kebetulan tempat air minumnya itu di luar rumah gitu ya. Kemudian dijilat sama anjing tuh tempatnya. Maka kita harus menyucikan itu karena sudah termasuk najis berat atau besar. Kemudian mungkin besar injek BAB-nya anjing di jalan. Nah, itu juga harus disucikan. Bagaimana cara mencucikannya? Dicuci dengan air 7 kali. Nah, anak-anak, karena dia berat ya, karena najisnya termasuk najis berat, maka cara menyucikannya juga berbeda. Ini dicuci dengan air 7 kali. 7 ya anak-anak, jangan sampai salah. 7 kali. Salah satunya dengan tangan. Jadi ada najis, misalnya tangan ibu nih ya, dijilat sama anjing. Jilat. Kemudian cara menyucikannya adalah tangan yang kena jilatan ini dilap dulu pakai tanah, digosok dulu pakai tanah yang suci. Habis itu baru kita dicuci pakai air. Pakai tanah ya? Ada yang tahu angkat tangan? Kenapa kita harus menyucikan najis anjing dan babi dengan bercampur dengan tanah? Ada yang tahu? Ada tahu. Ada. Baik, anak-anak. Kenapa kita harus menggunakan tanah? Karena ternyata ada kuman atau virus lah, kuman yang di dalam tubuhnya anjing dan babi itu yang hanya mati ketika dia bersentuhan dengan tanah. Jadi selain dengan tanah dia tidak akan mati gitu ya. Jadi makanya kenapa kita harus menyucikan najisnya anjing dan babi itu menggunakan tanah supaya bakterinya itu benar-benar
mati, hilang. Jadi kita sehat. Makanya anak-anak, kenapa kita diharamkan untuk makan anjing dan babi? Ya, itu salah satu faktornya ya. Ada bakteri di dalam tubuh anjing dan babi itu yang nggak bisa mati walaupun dimasak lama, direbus ya, itu nggak bisa mati kecuali di tanah ya. Makanya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mudaratnya. Mudarat itu apa ya? Pasti ada sesuatu yang buruk mengikuti gitu ya. Oke. Oke, paham sebenarnya anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Karena sudah paham semua, maka berakhir pula materi kita. Nanti kita belajar tentang apa? Bu, tanya Bu. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian najis ringan, najis besar, najis Besar. sedang berat. Baik. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian dan menjadi amalan soleh buat kita semuanya ya. Dicatat oleh kalian ya amalan soleh. Jadi ya bermanfaat buat kita semua. Anak-anak, Ibu mau menyampaikan salam dari kepala sekolah. Ibu kepala sekolah mengucapkan mohon maaf yang terbesarnya karena tidak bisa menutup pesantren kilat pada hari ini karena beliau ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, jadi baik anak-anak, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Jangan lupa diperbanyak ibadahnya. Ya, semangat untuk berpuasa ya. Sampai jumpa nanti di sekolah. Dengan membaca tulis Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.